selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada, para PLN, para pejuang sepeda in here dengan gue Zata di sini. Jadi gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Bosan gak sih kita kalau ngobrol-ngobrol yang dibicarain tuh gosip, berita viral atau berita-berita artis yang gak penting? Nah, kali ini gimana kita bicarain tema yang sedikit berbobot biar obrolan kita ada manfaatnya. Tapi tentu saja di sini gue nggak sendiri. Gue di sini bareng sama temen-temen gue yang pastinya asik-asik banget, keren-keren banget juga. Ini mana ayo muncul guys, jangan malu-malu. Kenalin, gue Shiva. Salam kenal semuanya. Hai juga semuanya, aku Arkan, salam kenal juga. Hai, gue Mala. Nah, benar banget nih. Di sini kita bakal membahas tentang perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, kalian penasaran juga kan nih, gimana sih ekonomi Indonesia pada saat itu? Wah, bener banget tuh Mal. Gimana kalau kita mulai masuk sama temanya? Kita mulai dari aku aja kali ya. Boleh banget nih Shiva, kalau gitu boleh langsung jelasin aja gimana. Oke Z, jadi pada tahun 1950 sampai 1959, Indonesia ini sedang menjalani masa demokrasi liberal. Dan tentunya karena baru-baru aja merdeka nih, perekonomian di Indonesia tuh belum tertata banget. Apalagi Indonesia ini merdeka dengan syarat Indonesia harus membayar utang kepada Belanda sebesar 1,5 triliun rupiah untuk utang luar negeri dan 2,8 triliun rupiah untuk utang dalam negeri. Wow, banyak banget ya. Karena utang-utang inilah anggaran pemerintah jadi mengalami defisit sebesar 5,1 miliar rupiah. Tapi selain itu ada penjelasan yang lebih rinci lagi nggak? Soalnya gue mulai penasaran nih. Ada dong Z, aku bantu jawab ya dari penjelasannya Siva. Jadi nggak cuma gara-gara utang nih masalahnya. Karena kan Indonesia ini baru-baru aja merdeka. Pastinya keadaan politik Indonesia juga lagi kacau banget. Ini membuat pengeluaran anggaran pemerintah makin meningkat sekian waktu. Sedangkan pemerintah belum berhasil meningkatkan hasil produksi yang ada untuk meningkatkan nilai ekspor. Dan yang paling penting, karena bekas penjajahan, sistem ekonomi Indonesia pada masa ini tuh masih menggunakan sistem ekonomi kolonial Belanda yang segala sesuatunya dirancang di Belanda. Makanya pada masa ini, pemerintahan Indonesia berupaya untuk memperbaiki masalah-masalah yang tadi aku sebut, serta membuat sistem ekonomi yang cocok buat Indonesia. Kira-kira dari semua masalah dan kondisi yang kurang baik pada saat itu, apa upaya pemerintah pada masa itu untuk memperbaiki ekonomi di Indonesia nih? Banyak Z. Nah, di sini gue bakal ngejelasin. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dari beberapa kabinet. Untuk kebijakan yang keluar paling pertama adalah kebijakan Gunting Syafruddin yang dikeluarkan oleh Syafruddin Prawiranegara pada saat Kabinet Nasir, di mana kebijakan ini mengatur tentang uang yang bernilai Rp2,50 ke atas untuk digunting. Nah, nanti nilai uang tersebut menjadi tinggal setengah, dan setengahnya lagi akan menjadi pinjaman nasional atau untuk beli surat obligasi pemerintah yang nantinya bisa dicairkan beberapa tahun kemudian. Nah, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menanggulangi defisit anggaran pemerintah yang bernilai sebesar 5,1 miliar rupiah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini bisa dibilang berhasil karena kebijakan ini pemerintah dapat mengumpulkan pinjaman nasional sebesar 1,6 miliar rupiah dan jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang secara drastis. Wah, mengatasi dengan cara menggunting uang. Untuk saat ini jangan digunting ya guys. Kalau digunting bukan lagi jadi beda nominal, tapi malah nggak laku. Oke, selanjutnya ada kebijakan apa lagi nih setelah tadi gunting Syafruddin ya? Untuk kebijakan selanjutnya, ada kebijakan gerakan benteng yang diusulkan oleh Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo yang dituangkan pada program kerja Kabinet Natsir. Gerakan benteng ini adalah gerakan untuk memberikan sekitar 700 pengusaha pribumi bantuan berupa kredit, lisensi, dan bimbingan untuk menjalani usahanya. Tujuannya adalah untuk membantu para pengusaha pribumi dalam bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Sayangnya, kebijakan ini dianggap gagal karena pengusaha pribumi kurang kompeten untuk mampu bersaing dengan pengusaha
non-pribumi. Terus juga banyak yang menyalahgunakan bantuan kredit dari pemerintah ini untuk hal-hal yang bukan untuk mengembangkan usahanya sendiri. Akibatnya, defisit anggaran pemerintah naik yang dari 1,7 miliar rupiah pada tahun 1951 menjadi 3 miliar rupiah pada tahun 1952. Wah, sayang banget tuh udah dikasih bantuan malah disalahgunain. Ingat ya guys, kita nggak boleh kayak pengusaha pribumi yang kurang kompeten pada saat itu. Harusnya jika sudah dikasih kesempatan nih, kita pergunakan tuh kesempatan itu sebaik mungkin, jangan malah menyia-nyiakannya. Oke, selanjutnya daripada kita mikirin tentang kurang kekompetenan pengusaha pribumi saat itu, gimana kita dengerin penjelasan dari teman-teman aku yang tentang kebijakan-kebijakan yang tambah lama kayaknya makin seru nih buat didengar. Oke, selanjutnya ada sebuah tindakan, lebih tepatnya sih dari pemerintah ya, yaitu nasionalisasi The Javash Bank pada tahun 1951 saat masa kabinet Sukiman. The Javash Bank pun akhirnya berubah menjadi Bank Indonesia. Tindakan ini tentunya membuat pemerintah Indonesia lebih leluasa dalam mengatur dan menjalankan kebijakan ekonomi dan moneternya tanpa perlu adanya persetujuan Belanda dalam menggunakan bank tersebut. Nah, dengan nasionalisasi ini juga pemerintah Indonesia dapat menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan juga menghemat anggaran secara drastis. Gitu, Z. Oh, jadi gitu ya asal-usul Bank Indonesia. Aku baru tahu kalau ternyata Bank Indonesia ini berawal dari bank asal Belanda yang bahkan hasil dari nasionalisasi. Soalnya aku kira Bank Indonesia itu sudah dipersiapkan pada sebelum Indonesia merdeka loh. Ternyata pas sudah Indonesia merdeka dengan jarak yang tidak dekat ini, Bank Indonesia baru ada. Dan aku yakin ini pasti masih banyak penjelasan. Jadi ayo dong lanjut lagi, aku mau dengar. Bener banget. Sekarang aku bakal ngejelasin namanya sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi ini diprakarsai oleh Mr. Ishak Jokro Hadi Surjo pada masa kabinet Ali Sastro Amijojo I, yang dimana Ali berarti pribumi dan Baba yang berarti non-pribumi. Kebijakan ini mengharuskan para pengusaha non-pribumi untuk melatih para pengusaha dan tenaga kerja pribumi. Sebagai gantinya, mereka akan diberi bantuan kredit dan lisensi berdagang dari pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya agar para pengusaha pribumi menjadi lebih kompeten dan dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Tapi sayangnya, kebijakan ini gagal karena pengusaha pribumi masih terbilang miskin dan tidak mampu untuk bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Para pengusaha non-pribumi juga terbilang masih memiliki pengalaman yang lebih banyak sehingga mereka mendominasi perekonomian Indonesia pada masa itu. Ih, kok berhenti sih? Padahal ini aku lagi seru-serunya nyimak nih. Dong lanjut lagi dong. Oke, nih aku aja yang lanjutin ya. Aku bakal ngejelasin peristiwa penting yang terjadi di perekonomian Indonesia pada tahun 1956, yaitu Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK. Jadi pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, diambil kesimpulan bahwa utang yang dari hasil kesepakatan konferensi meja bundar atau KMB memberatkan Indonesia, sehingga dikirimkan delegasi ke Jenewa, Swiss, untuk merundingkan masalah ini dengan pihak Belanda. Akan tetapi, Belanda menolak untuk merundingkan perihal utang ini. Ini membuat pihak pemerintahan Indonesia mengambil langkah sepihak, yaitu membatalkan hasil KMB dengan mengeluarkan Indonesia dari Uni Indonesia Belanda. Duh, kok sakit banget sih, kita udah minta baik-baik, bahkan kita ajak ke Swiss nih, orang-orang Belanda itu. Ternyata malah ditolak, makjub banget. Rasanya kayak ditolak sama cowok pas kita selesai converse gitu. Udah deh, daripada kita mikirin sakit hati itu, mendingan kita cari cara lain. Jadi ada apa lagi nih? Nah, setelahnya ini merupakan kebijakan yang berhubungan sama peristiwa tadi, yaitu kebijakan gerakan Assaat. Kira-kira apa sih? Jadi tuh, setelah persetujuan FINEK ditandatangani secara resmi oleh Presiden Soekarno memerintahkan kepada para pengusaha pribumi untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Akan tetapi, muncullah penolakan akan keputusan perintah tersebut. Nah, ini membuat para pengusaha Belanda menjual perusahaan dan asetnya kepada pengusaha keturunan Tionghoa atau Cina di Indonesia. Ini membuat pengusaha keturunan Cina makin mendominasi perekonomian Indonesia. Nah, untuk menanggapi hal ini,
Mr. Assad mengusulkan gerakan Assad. Nah, gerakan ini berupa pemberian lisensi khusus kepada pengusaha pribumi agar terlindungi dari persaingan pengusaha keturunan Cina. Kira-kira dari semua kebijakan yang tadi, semua kan udah gagal nih. Apakah ada kebijakan yang berhasil gitu? Please dong, yang kali ini please berhasil. Duh, tapi sayang banget kebijakan ini juga gagal. Karena adanya kebijakan gerakan Assad ini malah muncul golongan pembenci kalangan keturunan Cina. Lahirnya permusuhan dan banyaknya perusakan toko-toko serta aset yang dimiliki masyarakat keturunan Cina. Innalillahi, gagal lagi. Tapi gue masih optimis nih, pasti masih banyak kebijakan atau cara lain yang bisa memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Yuk, bisa yuk. Oke, sebenarnya masih ada 2 kebijakan lagi, tapi aku bakal ngejelasin salah satunya dan sisanya bakal dijelaskan oleh Nirmala. Pada tahun 1956, yaitu masa Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II, dibentuklah Biro Perancang Negara dengan tugas yaitu merancang pembangunan negara dalam jangka panjang. Pada bulan Mei 1956, Biro Perancang Negara berhasil membuat rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT dari tahun 1956 sampai 1961. Tapi rencana ini tidak dapat berjalan dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Ini membuat nilai ekspor menurun sehingga pendapatan negara juga ikut menurun. Yang kedua, pemerintahan Indonesia saat itu memprioritaskan membebaskan Irian Jaya. Dan yang ketiga, terdapat kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang membuat pemerintah daerah mengambil keputusan sendiri dalam hal ekonomi. Oke, gak apa-apa. Kali ini gagal lagi. Tapi masih ada satu lagi nih kebijakan yang harapan gue berhasil ya guys. Yuk buruan Mal, lo jelasin, semoga kali ini berhasil. Gue udah yakin banget nih. Nah, untuk kebijakan ekonomi yang terakhir pada masa demokrasi liberal adalah Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP pada tahun 1957, yaitu pada masa Kabinet Juanda. Apa sih tujuannya? Nah, tujuan dari diadakannya MUNAP adalah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melakukan musyawarah untuk mengubah rencana pembangunan yang telah ditetapkan menjadi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing agar dapat berjalan dengan maksimal. Nah, tapi ya, MUNAP ini gagal karena pemerintah disibukkan akan pemberontakan PRRI atau Permesta dan juga pemerintah kesulitan dalam menentukan skala prioritasnya. Oke, walaupun gue sedikit kecewa ya dengan hasil banyak kebijakan yang semuanya gagal pada saat itu, tapi gue ngerti sih, soalnya kan kebijakan ini pergantiannya sangat cepat, sehingga untuk membuat kebijakan atau rancangannya belum mateng banget. Apalagi pada saat itu Indonesia masih sangat baru merdeka. Tapi semua kebijakan itu masih dapat kita manfaatkan untuk bahan pelajaran, apalagi untuk para menteri atau pemerintahan saat ini. Jadi kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, setelah pembahasan kita yang sangat berbobot dan penuh ilmu pengetahuan ini, gue gak menyangka pembahasan ini bakal sangat serius banget. Tapi di sisi itu, pembahasan kayak gini itu seru juga ya daripada kita ngerumpi hal-hal yang gak jelas. Bener banget Zed, obrolan ini tuh jadi bermanfaat karena yang kita bahas itu juga sangat bermanfaat gak sih? Aduh, jujur iya banget. Apalagi remaja yang kayak kita gini pasti jarang banget kan ngobrolin hal-hal yang bermanfaat. Apalagi si Arkan yang kerjaannya suka baca manga. Kok jadi aku sih yang dibawa-bawa? Tapi kan walaupun aku baca manga, aku juga baca bacaan yang berbobot juga ya. Buktinya tadi aku bisa ngejelasin. Udah guys, kenapa malah jadi berantem sih? Mungkin udah kali ya kita sampai di sini aja, dilihat sudah ada yang mulai berantem daripada tambah panas. Mending gue akhiri pembicaraan kita saat ini. Mohon maaf jika ada salah kata, yang pastinya harus dimaafin karena kalau nggak dimaafin jadinya dosa. Terus sampai jumpa juga di kemudian hari atau kapan-kapan waktu nih kalau kita sempet ya bikin podcast kayak gini. Oke lah, baiklah para PLN, para pejuang lulus PTN undur diri. Bye bye.